Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di hari pertemuan yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang gaya dan medan listrik. Jika kalian teringat dengan listrik, maka pasti di bayangan kalian adalah hubungannya dengan kabel, kemudian alat-alat listrik. Namun, sebelumnya kita harus mempelajari dulu bagaimana terjadinya aliran listrik. Nah, itu dimulai dari gaya dan medan listrik. Baik, kalau di Fisika Dasar 1, kita sudah mempelajari tentang hukum gravitasi, hukum gravitasi Newton, di mana jika ada dua benda, maka dua benda tersebut akan saling tarik-menarik, di mana persamaannya, jika kalian masih ingat ya, gayanya berarti F sama dengan G kalikan massa benda yang pertama dikalikan massa yang kedua dibagi dengan kuadrat jarak dari kedua benda tersebut. G itu adalah konstanta gravitasi. Itu jika pada benda biasa. Bagaimana jika bendanya itu neutron, positron, proton, kemudian elektron. Bagaimana jika terdapat benda-benda yang bermuatan listrik? Bagaimana? Apakah juga akan terdapat gaya? Maka Coulomb telah meneliti jika terdapat dua benda dan bendanya tersebut bermuatan listrik, maka benda tersebut akan saling tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung dari muatannya masing-masing. Contohnya adalah di sini kita lihat ada sebuah benda, yaitu rubber. Rubber itu adalah plastik atau karet ya. Digantung, kemudian di karetnya ini bermuatan negatif. Kemudian ada gelas atau kaca yang didekatkan pada benda karet ini, maka jika kita lihat di sini, jika karetnya bermuatan negatif dan kacanya bermuatan positif, maka dua benda ini akan saling tarik-menarik karena berbeda muatannya. Namun jika didekatkan sama-sama karetnya, karena sama-sama bermuatan negatif, maka terdapat gaya tolak-menolak antara dua benda tersebut. Nah, di sini contohnya ya, mungkin kalian sudah pernah mencoba waktu di SMP atau di SMA. Jika kita menyisir rambut, maka sisir yang kita gunakan itu bisa menarik kertas-kertas yang sudah dipotong-potong. Kira-kira fenomena apa itu? Kalau kalian masih ingat, biasanya disebut dengan listrik statis ya, karena kita belum membicarakan masalah listrik arus yang mengalir. Kalau sudah ada arus mengalir, maka kita bicara tentang listrik dinamis. Di sini kita masih berbicara tentang listrik statis, yaitu kita bicara tentang medan, gaya listrik, medan listrik, kemudian energi listrik, potensial listrik. Bagaimana proses ketika mistar atau sisir yang kita gosokkan ke rambut itu bisa bermuatan listrik. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi di sini ada dua benda. Yang pertama yaitu sisir dan yang kedua adalah rambut. Jika rambut dan mistar itu digosokkan, maka elektron dari mistar itu berpindah ke rambut. Maka mistarnya itu bermuatan positif. Karena dia bermuatan listrik, maka dia bisa menarik
potongan-potongan kertas ini gitu. Jadi di situ ada pertukaran atau ada perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain seperti itu. Kemudian nah di sini ya, karena di sini kelebihan, di sini pertamanya kalau netral berarti jumlah proton dan elektronnya itu sama. Jika dia bermuatan positif, maka jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Kemudian sifat-sifat muatan listrik. Jadi ini hasil observasi pengamatan ya. Penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan menarik potongan kertas kecil tadi. Kemudian batang kaca yang digosokkan ke sutra akan tarik-menarik dengan penggaris yang digosokkan ke rambut. Batang kaca yang digosok sutra akan tolak-menolak dengan batang kaca yang digosok ke sutra yang lainnya karena muatannya sama. Sehingga berdasarkan muatan tersebut ada dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Pengamatan ini atau observasi ini dilakukan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Jadi disimpulkan bahwa jika muatannya sejenis, maka tolak menolak. Namun jika muatannya tidak sejenis, maka akan terjadi tarik menarik seperti itu. Nah, ini adalah sebuah alat atau yang disebut dengan alatnya disebut dengan elektroskop, di mana alat ini untuk mengetahui atau mendeteksi benda bermuatan listrik. Sebuah elektroskop terdiri dari kepala logam, batang logam, dan daun plat elektroskop. Cara kerjanya dengan menggunakan prinsip induksi. Jadi misalnya ada benda, kita taruh di batang di sini di kepalanya ini, maka jarumnya ini akan bergerak. Apakah dia bermuatan negatif, apakah bermuatan positif. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian searching atau mempelajari lebih lanjut dengan mempelajari cara kerja elektroskop. Dengan cara googling ya, bisa. Baik, selanjutnya sifat-sifat muatan listrik. Ada dua jenis muatan di alam. Muatan dengan tanda berbeda akan tarik-menarik, sedangkan dengan tanda yang sama akan tolak-menolak. Muatan total dalam sistem yang terisolasi adalah kekal. Maksudnya dalam satu benda itu kan ada muatan positif sama muatan negatif, maka muatan totalnya itu adalah kekal. Kemudian ada yang ketiga adalah muatan yang terkuantisasi. Terkuantisasi itu berarti dijumlahkan gitu ya. Kemudian kita tadi sudah belajar bagaimana kenapa sisir itu bermuatan ketika digosokkan ke rambut. Jadi ini yang disebut dengan deret tribolistrik. Jadi di mana deretan ini dia ke atas itu semakin positif, yang ke bawah itu semakin negatif. Jadi ketika misalnya mika digosokkan ke bulu kelinci, maka elektron dari mika ini berpindah ke kelinci sehingga mikanya bermuatan positif karena kekurangan elektron. Dan bulu kelincinya bermuatan negatif. Seperti itu. Untuk deret yang lebih panjang, mungkin kalian bisa pelajari atau lihat di Google ya. Sebenarnya masih banyak deret tribolistrik ini. Jadi misalnya logam dengan batu ambar ini jika digosokkan, maka elektron dari logam ini berpindah ke batu ambar ini. Seperti itu. Jadi yang ke atas itu lebih positif dan yang ke bawah itu lebih negatif atau ke negatifannya tinggi. Seperti itu. Kemudian kalau kita belajar tentang listrik, maka kita akan mendapatkan atau mengetahui ada klasifikasi material, yaitu ada insulator atau isolator, ada konduktor dan semikonduktor. Isolator itu berarti yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau konduktor berarti tidak bisa menghantarkan listrik dan panas juga ya. Kemudian ada yang namanya semikonduktor, jadi dia semi. Jadi kalau isolator, konduktor, contohnya mungkin kalian sudah banyak mengetahui ya. Bagaimana kalau semikonduktor? Semikonduktor itu jika kalian tahu
Contohnya adalah boron sama silikon. Dan ini banyak digunakan pada panel surya ya. Jika kalian mendapati lampu-lampu jalan lalu lintas, itu biasanya kan di atasnya ada sebuah papan yang di atasnya itu disebut dengan panel surya. Itu merupakan contoh dari aplikasi semikonduktor yang menggunakan silika. Jika konduktor itu berarti bahannya merupakan bahan yang sebagian elektronnya bebas, tidak terikat pada atom. Jadi kalau bebas ini maksudnya ketika dia digosokkan maka bisa elektronnya bergerak. Misalnya ada aliran listrik, maka pada konduktor ini yang bergerak, listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Namun jika kita bicara elektron, maka yang bergerak itu elektronnya, jadi dari negatif ke positif seperti itu. Kemudian ada insulator atau isolator, itu yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya kaca, karet, kayu. Kemudian ada semikonduktor yang bersifat antara konduktor dan isolator. Contohnya adalah silikon dan germanium. Selain ini ada lagi yang namanya superkonduktor. Jadi ada superkonduktor. Kalau super berarti dia sangat-sangat dalam menghantarkan listrik itu mempunyai kecepatan yang lebih gitu ya. Di manakah dipakai superkonduktor itu? Superkonduktor itu banyak dipakai di peranti-peranti elektronik, contohnya di dalam laptop. Hubungannya dengan prosesor ya. Jadi di situ menggunakan superkonduktor. Kalau zaman dulu komputer itu sangat gede, kemudian tombolnya gede-gede ya. Kalau sekarang kan sudah semakin canggih, jadi laptopnya sudah tipis-tipis, begitu juga dengan HP dan seterusnya. Itu menggunakan bahan-bahan yang di dalamnya sudah salah satunya adalah superkonduktor, sehingga hubungannya dengan prosesor. Jadi semakin prosesornya semakin cepat. Kemudian kita lanjut ke hukum Coulomb. Kalau yang tadi kita sudah bicara muatan-muatannya, maka hukum Coulomb, karena yang menemukannya adalah Coulomb, maka disebut dengan hukum Coulomb. Jadi jika terdapat dua muatan, maka antara dua muatan itu akan terdapat gaya. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau di alam itu yang sudah ditemukan oleh Newton, hukum gravitasi Newton, jika ada dua benda, maka benda tersebut akan saling tarik-menarik dengan konstantanya yang disebut konstanta gravitasi. Sedangkan pada hukum Coulomb, ini konstantanya adalah konstanta listrik ya. Jadi besar gaya linear dengan besar dari masing-masing muatan. Besar gaya juga berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara muatan. Jadi di sini gaya sama dengan K dan kalikan Q1, Q2 dibagi R kuadrat, di mana K ini adalah konstanta ya. Masih ingat berapa besar dari konstanta listriknya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per Coulomb kuadrat. Newton Coulomb per meter kuadrat. Besar konstanta tergantung dari sistem satuan yang dipakai ya. Jadi K itu sebenarnya berasal dari 1/4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa udara. Jadi K-nya itu diganti dengan 1/4 pi, atau ini Ibu hanya menjelaskan, jadi kalian hanya menggunakan persamaan yang atas ini saja ya. Jadi persamaan ini saja yang kalian gunakan. F sama dengan K kalikan Q1, Q2 per R kuadrat. Karena gaya itu mempunyai arah, berarti merupakan besaran vektor ya, maka gaya itu ada tanda vektornya. Maka hukum Coulomb itu harus ditulis dengan persamaan ini. Di sini F-nya itu
F-nya ini ada tanda panahnya karena gaya itu merupakan besaran vektor. Ini adalah K, jadi ini tidak perlu dirubah ya. Kita menggunakan yang lama saja. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Kemudian di sini ada R, R-nya adalah vektor ya, vektor dari jaraknya. Besar K, besar dari konstanta itu sebenarnya 8,9875 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Karena biasanya kita bulatkan, maka kita menggunakan 9 kali 9. 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan yang permitivitas itu tadi ya, ini cuma Ibu memberitahu saja. Jadi K itu adalah kebalikan dari 1/4 pi epsilon 0 tadi. Kemudian di sini ada tabel terkait dengan muatan dari elektron, proton, dan neutron. Jadi elektron itu muatannya adalah min 1,6 kali 0,2 1917 kali 10 pangkat min 19. Biasanya yang kita gunakan hanya 1,6 gitu ya. Kemudian proton, karena proton itu positif maka tandanya positif. Jadi proton sama elektron itu besarnya sama muatannya, cuman berbeda tandanya. Jadi kalau elektron itu negatif, kalau proton itu positif. Kemudian massa dari elektron itu adalah 9,1095 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian proton dan neutron itu masanya sama, yaitu 1,67261 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi, jika di soal nanti tidak diketahui, maka ini bisa kalian buka di tabel ini ya. Seperti itu. Kemudian contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah muatan titik Q1 terletak 4 kali 10 pangkat min 3 meter dari Q2. Muatannya Q1 adalah min 3 milikulom dan Q2 adalah 4 mikrokulom. Berapa besar gaya F12 dan F21? Baik, hari ini kita coba menyelesaikan soal ini ya. Kita sudah punya persamaan gaya, karena gaya itu besaran vektor ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Kita sudah punya persamaan ini untuk hukum Coulomb. Jadi persamaan ini yang kita gunakan. Karena besaran vektor, maka di sini ada gaya tanda panahnya karena besaran vektor ya. Kemudian dari soal yang ini diketahui Q1 adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini jarak antara Q1 dan Q2. Berarti ini bukan Q1 ya. Jadi ini R12. Q1-nya adalah min 3 milikulom. Ingat ya, mili itu 10 pangkat min 3. Berarti min 3 kali 10 pangkat min 3 kulom. Q2 sama dengan 4 mikrokulom. Mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6 ya. Jika kalian lupa, bisa kalian buka kembali. Ini 10 pangkat min 6. Ibu ingin mengingatkan kembali, di sini ada kulom misalnya ya. Di sini ada milikulom, ada mikrokulom, ada setelah mikro itu adalah nano kulom, kemudian ada pikokulom. Kalau ini adalah 10 pangkat min 3 kulom, yang ini 10 pangkat min 6 kulom, yang ini adalah 10 pangkat min 9 kulom. Yang ini 10 pangkat min 12 kulom. Kemudian di atasnya kan ada juga ya, ada kilokulom, ada megakulom, ada gigakulom. Kalau giga itu berarti 10 pangkat berapa?
Ini 10 pangkat min 6, berarti ini 10 pangkat min 9. 10 pangkat 9, ini 10 pangkat 6, positif ya. Yang kilo berarti 10 pangkat 3, yang ini 0, berarti kulomnya. Ini tuh bisa nyambung ke sini. Kemudian setelah kita mengetahui yang diketahui, maka kita bisa mencari gaya listrik antara muatan 1 dan muatan 2. Jadi di sini kita tulis ya, kita gambarkan. Ada muatan 1, ada muatan 2. Muatan 1 itu negatif ya, ini negatif, yang ini positif. Ini Q1, Q2. Q1-nya itu adalah min 3. Q2 plus 4 mikrokulom. Maka yang ditanyakan adalah gaya. Karena ini gaya adalah besaran vektor, maka punya arah. Sebentar ya. Jadi di sini ada arahnya. Ini gaya. Ini F21, berarti gaya pada muatan 2 yang disebabkan oleh muatan 1. Dengan yang di sini berarti F12. Gaya yang disebabkan oleh muatan gaya pada muatan 1 yang disebabkan oleh muatan 2. Jadi gaya 21 F21 itu arahnya ke mana ya? Ke sana, ke kiri yang atau ke arah sumbu negatif, yang ini ke arah sumbu positif. Jadi kalau ditanya berapa gaya F1 dan F21, besarnya itu sama, namun arahnya yang berlawanan. Satunya ke sumbu positif, satunya ke sumbu negatif. Maka kita bisa mencari besarnya F sama dengan K Q1 Q2 per R12. Jadi ini F12 ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Dikalikan dengan Q1 itu min 3. Karena di sini kita hanya jadi tidak perlu kita tuliskan minusnya, karena minusnya itu berpengaruh pada arahnya di sini. Jadi tidak perlu kita tuliskan minusnya. Jadi kita tinggal masukkan 3 kali 10 pangkat min 3 kulom dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter dikuadratkan. Jadi ini kulomnya kita coret. Ini kulom, ini coret dengan ini. Meter juga coret dengan ini ya. Ini kan ada sini. Berarti kita dapatkan 9. Di sini 10 pangkat 9, di sini min 3 sama min 6, berarti min 9. Berarti habis ya. Berarti kita punya 3 kali 4 dibagi 16 kali 10 pangkat min 6. Newton ya. Karena di sini Newton, maka ini 4 dibagi 4 ini habis, ini tinggal 4 ya. Berarti 9 kali 3, 27 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6 Newton. Atau kalau kalian mau mencari 27 dibagi 4 itu berarti sama dengan 24 dibagi 4, 6. 3 dibagi 4 berarti 6,75. Kali 10 pangkat min 6 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi ini contoh soal yang pertama.
Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu semoga contoh soal nomor 1 tadi bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, jadi di sini diketahui 3 muatan titik terletak pada sumbu X. Q1 itu 8 mikrokulom terletak pada titik asal. Q2 4 mikrokulom terletak pada jarak 20 cm di sebelah kanan titik asal. Dan Q0 18 mikrokulom pada jarak 60 cm di sebelah kanan titik asal. Tentukan besar gaya yang bekerja pada muatan Q0. Berarti pertama kita menggambarkan dulu koordinat kartesius. Masih ingat koordinat kartesius ya? Jadi kita gambar dulu. Di sini titik asal. Berarti titik asal itu adalah Q1. Kemudian ada 20 cm itu Q2. Q2 ya. Kemudian 60 cm dari titik asal, berarti dari sini 20, di sini tambah 40. Berarti di sini adalah Q3. Q3-nya adalah Q0. Kemudian Q1 ini 4 mikrokulom ya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Q2 ini, oh ini Q2, berarti ini 8, yang ini 4 kali mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q0, Q0-nya adalah 18 mikrokulom, sama dengan 18 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang ditanyakan di sini adalah besar gaya yang bekerja pada Q0. Karena Q0 terletak di sini, berarti di sini ada 2 gaya yang disebabkan oleh muatan yang pertama dan yang disebabkan oleh muatan yang kedua. Kita lihat Q1 itu positif, Q2 juga positif, dan Q0 itu juga positif. Berarti di sini positif, ini positif, ini positif. Maka kita lihat, karena di sini muatan positif, tolak menolak, maka gayanya ke sana. Berarti ini F, karena Q0 berarti 0 yang disebabkan oleh 1, muatan 1. Dan ada muatan yang kedua yaitu F02. Berarti gaya pada muatan 0 yang disebabkan oleh muatan 2. Jadi muatan totalnya nanti adalah F0 sama dengan F01 ditambah F02. Jadi muatan totalnya nanti berarti gaya yang bekerja pada muatan 0 itu sama dengan F01 ditambah F02. Maka kita cari F01 berapa dan F02 berapa. Ini dijumlahkan tanpa, kalau kita memberikan tanda vektornya, maka kita tinggal menambahin tanda vektor di sini ya. Nah, jika kita mau buang tanda vektornya, berarti kita lihat dia arahnya ke sumbu X positif kan ya, berarti di sini tidak ada minusnya. Langsung F01 ditambah F02 karena sama-sama ke arah sumbu X positif. Maka kita bisa mencari F01 sama dengan K Q0 kalikan Q1 dibagi R01 kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikalikan dengan Q0. Q0-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 6 kulom dikalikan Q1. Q1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kulom.
dibagi dengan R01. Berarti jaraknya dari sini ke sini itu adalah 20 ditambah 40. Berarti 60 cm. 60 cm itu sama dengan 60 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Maka kita dapatkan ini meter dicoret, ini coret sama ini. Kemudian kita dapatkan di sini min 6, 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 Newton dikalikan ini ada 8-nya, 18 dikali 8 dibagi 60 kali 60 berarti 360. 3600 ya, kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat sudah dicoret tadi. Berarti sama dengan ini ya, sama ini coret sama ini tinggal min 2. Min 2 pindah ke atas jadinya plus 2 sehingga 36 sama ini 1, ini 2. 2 sama 8 di sini 4, sini 1. Berarti yang atas hanya tinggal di sini tadi tinggal 10 karena dicoret jadi min 10. Min 10 sama 9 berarti tinggal min 1. Jadi min 1 dikalikan 9 kali 4 berapa 36 kali 10 pangkat min 1 Newton. Berarti di sini hasilnya adalah 3,6 Newton. Itu untuk F01. Kemudian F02 sama ya, kita Q1 Q0 kalikan Q2 dibagi R02 kuadrat. Makanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikalikan dengan Q0-nya itu 18 kali 10 pangkat min 6 kulom dikalikan dengan Q2. Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi dengan jarak dari Q2 ke Q0 itu adalah 40. Berarti di sini 40 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Sama dengan, kita tulis hasil akhirnya, nggak apa-apa ya, nanti dicoba di rumah. Ini 10 pangkat 9, ini min 6, tadi min 6. Ini tinggal min 2 tadi ya. Ini coret kulom sama kulom, coret sama ini, meter dengan ini. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 18 kali 4 kali 10 pangkat min 12 ya, biar Ibu tulis dulu. Dibagi dengan 16 kali 10 pangkat min 2 meternya sudah habis. Ini sisanya Newton. Berarti F02 itu sama dengan ini sama ini 1, ini 4. Ini min 2 pindah ke atas, jadinya tinggal min 10. Ini sama ini jadi 10 pangkat min 1. Berarti 9 kali 18. 9 kali 18 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1 Newton. Hasilnya adalah 9 kali 18 berapa ya? 90 ditambah 9 kali 8. 9 kali 8 itu sama dengan 72 ya.
9 kali 8. 72 ditambah 90 berarti 162 dibagi 4. 162 dibagi 4 berarti sama dengan 40,5 kali 10 pangkat min 1 Newton. Hasilnya sama dengan 4,05 Newton. Kita sudah tahu F01 dan F02, maka tinggal dijumlahkan ya di sini. 3,6 Newton ditambah 4,05 Newton sama dengan 7,65 Newton. Ini 5 ya. Jadi itulah contoh soal dari hukum Coulomb terkait dengan gaya listrik. Kira-kira bisa dipahami ya? Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanya di kolom komentar. Mungkin pada pertemuan hari ini itu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Dan kalau ada yang tidak dipahami, minggu depan Ibu akan mengadakan Zoom meeting. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.